Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah. Kaifa akhbaruna al-yawm? Sa'ilin Allah subhanahu wa ta'ala an nakuna fi sihatin wa afiyah insyaallah. Wa ma'dziratan ya akhi, li'annana la yumkinu lana an naltaqi bikum tilqaiyan fi ahadi al-fusul ad-dirasiyah binisbati ila ahwali COVID-19. Falidhalika naltaqi bikum musta'inan bi jihaz Google Classroom hada. Sa'ilin Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'na jami'a ma fa'alna fi hadhihi at-tariqah. Innallaha sami'un qaribun mujibud da'wat. Tayyib. Madatuna al-yawm maharatul lughah al-arabiyyah wa muqtadayatuha fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Atau naqul fi lughah Indonesia, implementasi kemahiran bahasa Arab. Tentu dalam pembelajaran bahasa Arab. Tayyib. Wa liyafham al-jami' fasmah lana an natakallam bil lughah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Para mahasiswa sekalian yang Ustaz cintai, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kesejahteraan dan keberkahan kepada kita sekalian. Dan hari ini kita bertemu pada kali pertama pembelajaran dalam jaringan pada mata kuliah implementasi kemahiran berbahasa Arab pada semester ini. Dan sebagaimana kelaziman, kita akan melakukan proses pembelajaran karena di semester ini memang tidak ada media lain kecuali media daring, artinya tidak memungkinkan pertemuan dalam kelas-kelas pembelajaran. Maaf. Oleh karena itu, maka kami mohon kepada seluruh mahasiswa untuk memperhatikan bahwa jadwal-jadwal yang telah ditentukan dari kampus, sehingga kami pun juga akan menyampaikan proses pembelajaran melalui daring. Kami lebih memilih Google Classroom karena kami anggap ini tidak ada muskilah dan lebih memudahkan bagi mahasiswa dan juga memudahkan pengecekan setiap kali ada tugas-tugas yang mahasiswa berikan kepada kami dengan durasi-durasi waktu yang telah Ustadz berikan. Sebagaimana dalam materi yang sudah Ustadz tampilkan di laman Google Classroom ini, sudah ada materi secara umum tentang ta'limul lughah al-arabiyyah li ghairi natiqina biha. Di situ materi secara umum sebanyak 40 halaman Ustadz sampaikan, berbicara tentang konsepsi bahasa Arab bainal madhi wal hadir, kemudian tentang maharatul lughah, tentang iktisabul lughah, dan tentunya tentang turuq atau tara'iq ta'limil lughah al-arabiyyah, mulai dari tariqatul qawaid wa tarjamah, kemudian at-tariqah al-mubasyarah, kemudian at-tariqah as-sam'iyah asy-syaf'iyah, ada at-tariqah al-intiqaiyah, at-tariqah at-tawasuliyah, at-tariqah al-ittisaliyah, dan lain sebagainya. Dan berkembang juga metode-metode yang lain yang dalam buku ada sebagian yang belum disebutkan. Nah, nanti di dalam tema berikutnya Ustadz telah menyampaikan tema tentang tadrisul maharah al-lughawiyah. Tadrisul maharat al-lughawiyah, tentunya 4 maharah yang harus dimiliki oleh mahasiswa atau oleh peserta didik harus saudara ajarkan. Salah satunya adalah fahmul masmu'. Fahmul masmu' terkait dengan maharatul istima', kemudian maharatul kalam, maharatul qiraah, dan yang keempat maharah al-kitabah. 4 maharah inilah yang dimaksud dengan maharat al-lughawiyah. Jadi bagaimana mata kuliah ini setelah seseorang mengetahui bahwa seseorang harus memiliki 4 kompetensi, 4 maharah untuk bisa memahami bahasa Arab,
mulai dari istima', wal kalam, wal qira'ah, wal kitabah. Kemudian bagaimana kita mengimplikasikan kaifa muqtadayatu tilkal maharat fi ta'limil lughah al-arabiyyah. Bagaimana penerapan 4 maharah ini di dalam pembelajaran bahasa Arab. Tentunya teori-teori yang nanti saudara dapatkan ketika mendapatkan materi tentang fahmul masmu', tentang maharatul kalam dan seterusnya akan diterapkan ketika membelajarkan atau melakukan proses pembelajaran, baik pembelajaran istima', pembelajaran kalam, pembelajaran qiraah, dan pembelajaran alkitabah. Karena itu paling tidak nanti ada 4 tema besar, ya, 4 tema besar yang itu nanti akan kita bahas dalam 1 semester. Yang pertama nanti kita akan berbicara tentang teori, ya, teori tentang maharatul istima'. Yang kedua adalah tentang maharatul kalam, maharatul qiraah, dan yang keempat maharatul kitabah. Setelah para mahasiswa mengetahui tentang keempat maharah itu, nah tentunya nanti mahasiswa harus mencobakan membuat sebuah produk, ya. Jadi produk pembelajaran bahasa Arab. Jadi produk sebuah konten pembelajaran atau mawad dirasiyah. Jadi produk kita adalah i'dadul kutub at-ta'limiyah. Saya ulangi lagi, i'dadul kutub at-ta'limiyah. Bagaimana saudara bisa menyiapkan produk materi pembelajaran bahasa Arab yang mencerminkan 4 maharah itu, baik maharatul istima', maharatul qiraah, maharatul kalam, maharatul qiraah, dan maharatul kitabah. Nah, karena itu nanti di dalam laman Google Classroom nanti silakan para mahasiswa sudah akan bisa melihat tentang urutan materi demi materi, pertemuan demi pertemuan yang harusnya nanti saudara lalui. Mulai pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sampai ke-14. Kita berupaya 14 kali pertemuan dengan asumsi bahwa 14 kali pertemuan itu kita membahas 4 tema besar dan saudara dipastikan membuat 4 makalah tentang maharatul istima', maharatul kalam, maharatul qiraah, dan maharatul kitabah. Ini tugas pertama. Dan nanti tugas kedua adalah bagaimana saudara membuat buku ajar, ya. Bagaimana membuat buku ajar tentang metode-metode itu. Ya, saya ulangi, saudara membuat buku ajar tentang metode-metode itu. Jadi nanti dalam 1 semester saudara akan memiliki satu produk pembelajaran bahasa Arab musta'inan bil maharah al-lughawiyah. Nah, dan karena pertemuan ini adalah pertemuan secara daring, maka kita tidak mungkin akan bertemu. Karena itulah maka seluruh tugas dilakukan secara mandiri. Sekali lagi, seluruh tugas dilakukan secara mandiri sehingga masing-masing mahasiswa dipastikan nanti akan membuat 4 tugas. Tugas pertama maharatul istima', kalam, qiraah, dan kitabah. Kemudian mahasiswa juga akan membuat 4 contoh aplikasi konten al-kutub at-ta'limiyah yang berlandaskan pada maharah yang keempat ini, baik istima', kalam, qiraah, dan kitabah. Nah, oleh karena itulah itu yang harus saudara pahami, dan nanti kita akan cek pada pertemuan pekan demi pekan. Baiklah, jadi dipersilakan para mahasiswa nanti bisa melihat dulu materi-materi yang sudah Ustadz sampaikan di laman Google Classroom. Nah, sebelumnya silakan para mahasiswa bisa melihat peta kajian bahasa kita, supaya paling tidak ketika saudara membuat sebuah materi ajar i'dadul kutub at-ta'limiyah, saudara memiliki wawasan tentang di manakah sesungguhnya posisi maharatul lughah al-arabiyyah atau al-maharat al-lughawiyah ini. Baik,
Silakan dilihat pada tayangan slide yang sudah Ustadz persiapkan, Ustadz sampaikan di Google Classroom. Bahwa peta wilayah kajian bahasa itu dibagi dalam dua wilayah besar. Ada kajian linguistik dan sastra. Linguistik adalah ilmu lughah, dirasah anil lughah, dirasatan ilmiah. Sebuah kajian tentang bahasa secara ilmiah. Itu kajian linguistik. Kemudian pada bandingan yang kedua ada kajian tentang sastra. Sastra yang diajarkan di perguruan tinggi atau di Universitas Islam biasanya adalah sastra Arab, yang dalam hal ini adalah balaghah. Dan materi balaghah sudah diajarkan di S1 dan wallahu alam sepertinya di S2 apakah ada, mudah-mudahan masih ada juga. Karena kalau linguistik itu berbicara tentang mafil lughah atau ma asna'ul lughah, ketika bahasa itu tertuang, tetapi balaghah berbicara ma wara'al lughah, apa yang berada di balik bahasa. Kita tidak berbicara lebih panjang tentang itu. Nah, kajian kita tentang maharatul lughah atau al-maharat al-lughawiyah lebih banyak berbicara dalam tataran linguistik atau ilmu lughah. Nah, ilmu lughah dibagi dalam dua kajian besar, ya, dua kajian besar dan satu kajian tambahan. Ada ilmu lughah adzati, ya, linguistik murni atau pure linguistik, linguistik murni. Ia berbicara tentang dirinya sendiri. Dan ada ilmu lughah at-tatbiqi, applied linguistik atau linguistik terapan. Nah, linguistik murni ia berbicara tentang bagaimana bahasa itu dikaji. Bahasa berbicara tentang bunyi, tentang saut, tentang aswat, maka nanti bicara tentang ilmu aswat atau fon atau fonologi. Bahasa berbicara tentang morfem, maka muncullah ilmu morfologi. Atau bicara tentang perubahan binaul kalimah, maka muncullah ilmu sarfi. Bahasa berbicara tentang susunan kata dalam sebuah struktur kalimat, maka muncullah ilmu sintaksis atau ilmu nahwi. Bahasa berbicara tentang makna-makna, maka muncullah ilmu tentang semantik dan seterusnya. Maka inilah kajian bahasa secara murni. Ia mengkaji dirinya sendiri. Ia mengkaji dirinya sendiri. Nah, termasuk nanti juga masuk juga kajian pure linguistik adalah bicara tentang anasirul lughah, tentang unsur-unsur bahasa. Unsur bahasa itu ada al-aswat tadi, maka muncullah tentang materi al-aswat tadi sudah. Salah satunya juga ada al-qawaid, maka muncullah tentang ilmu qawaid. Ada al-mufradat, muncullah ilmu mufradat dan seterusnya. Semua ilmu-ilmu itu, semua kajian itu berada di ranah pembelajaran bahasa secara murni atau pure linguistik, linguistik murni atau ilmu lughah al-dhati. Yang di sebelah sampingnya ada applied linguistik, linguistik terapan atau ilmu lughah at-tatbiqi. Bagaimana ilmu kebahasaan itu ketika diterapkan? Maka ketika diterapkan, maka misalnya ketika seseorang melakukan proses pembelajaran, maka ada bahasa-bahasa, ada kata-kata yang boleh diucapkan, ada yang tidak boleh diucapkan. Maka ada rambu-rambu berbahasa ketika seseorang akan melakukan proses pembelajaran. Bagaimana seseorang mengkaji tentang pemerolehan bahasa, bagaimana seseorang mengkaji tentang mengevaluasi bahasa dan seterusnya. Kajian itu dibahas di dalam linguistik terapan. Dan salah satunya adalah bagaimana misalnya al-maharat al-lughawiyah, bagaimana kompetensi atau skill berbahasa itu dibahas dalam applied linguistik. Maka dari sini
sekilas nanti para mahasiswa juga akan sudah tahu bahwa tema kita tentang al-maharah al-lughawiyah, apalagi muqtadayatu maharatil lughah al-arabiyyah fi ta'limil lughah al-arabiyyah, masuk ke dalam bahasan applied linguistik atau ilmu lughah at-tatbiqi, ilmu lughah terapan. Nah, disitulah posisi kita, sehingga nanti para mahasiswa akan bisa mencobakan sehingga tidak terlarut ya, dalam berbicara tentang linguistik murni. Karena seringkali ketika mahasiswa berbicara dalam tataran applied linguistik, ia lupa, kemudian ia ikut larut dalam pembahasan tentang sorof, tentang nahwu, tentang grammar, tentang unsur-unsur bahasa dan seterusnya, yang itu di luar secara spesifik kajian tentang maharah lughawiyah. Nah, jadi inti ini dua sisi yang saling bertentangan. Ada dua sisi yang bersebelahan. Ada linguistik murni, ilmu lughah az-zati, dan linguistik terapan atau ilmu lughah at-tatbiqi. Nah, kemudian nanti muncullah berbagai macam ilmu yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Maka ada kajian interdisipliner. Sehingga kalau linguistik, baik itu linguistik murni ataupun linguistik terapan, itu masih masuk kategori linguistik mikro atau mikrolinguistik. Tetapi seringkali kemudian kajian linguistik itu berpadu atau bertemu dengan kajian yang lain, sehingga inilah yang disebut dengan makrolinguistik. Satu contoh, ketika ilmu linguistik bertemu dengan ilmu sosiologi, maka muncullah nanti sosiolinguistik. Ketika ilmu linguistik bertemu dengan ilmu politik, maka akan muncullah materi politiko-linguistik dan lain sebagainya. Ketika linguistik bertemu dengan psikologi, muncullah psikolinguistik dan seterusnya. Apakah ini berdampak di dalam proses pembelajaran? Jelas berdampak, dan jelas akan ada materi-materi tersendiri, sehingga para mahasiswa hendaknya bisa memetakan bahwa kajian saya ini masuk kategori mikrolinguistik ataupun makrolinguistik. Kalau mikrolinguistik, apakah mikrolinguistik jenisnya adalah pure linguistik, ilmu lughah az-zati, ataukah linguistik terapan, ataukah applied linguistik? Satu contoh, kita bicara sekarang dalam tataran makrolinguistik interdisipliner. Jadi, misalnya, linguistik digabung dengan ilmu politik, muncullah politiko-linguistik. Para mahasiswa sekalian, ketika seseorang ingin berujar dalam ranah politik, maka ia harus menggunakan ilmu linguistik untuk bisa mendukung ujarannya. Satu contoh, kalau para mahasiswa melihat berbagai macam iklan pencalonan seseorang sebagai anggota legislatif, maka akan tertulis, pilihlah saya dari partai Ka'bah, insya Allah kami amanah. Maka kata-kata insya Allah kami amanah, ini kata-kata yang sematannya adalah sesungguhnya sematan religius, tetapi ia memiliki nuansa politik, sehingga terkesan bahwa orang ini menggunakan kata insya Allah. Maka diharapkan para audien, para konstituen memahami ini pasti agamawan, ini pasti islami, sehingga saya layak untuk memilih orang ini. Itulah sematan-sematan linguistik di dalam media politik. Termasuk juga sosiolinguistik masuk di dalam politik. Jadi sosio-politiko-linguistik misalnya. Orang sangat senang ketika sang pemimpin itu berasal dari masyarakat bawah, mewakili wong cilik misalnya. Maka ditulislah, kami Haji Gatot, wakil dari wong cilik, insya Allah akan membawa amanah masyarakat semua. Nah, seperti itu. Nah,
Karena itulah maka kajian tentang berbagai macam disiplin ilmu itu menjadi penting, karena sekali lagi bahwa ketika kita berhadapan dengan komunitas massa, ada nuansa psikologis, ada nuansa politik, ada nuansa sosiologis, yang semua itu kita bingkai dengan menggunakan bahasa tertentu. Jadi disinilah bahasa memiliki peran yang luar biasa. Ia bisa masuk ke dalam ranah apapun saja, ranah sosiologi, ranah psikologi, ranah religius, bahkan ranah dalam politik sekalipun dimasuki oleh bahasa. Nah, karena itulah maka para mahasiswa sekalian hendaknya bisa mengetahui itu, dan sehingga nantinya tidak salah di dalam menentukan bahasa apa yang ingin dia pakai dan apa yang akan dia kaji di dalam materi-materi pembelajarannya. Nah, demikian para mahasiswa sekalian, sekilas tentang mukaddimah kita pada pertemuan kita kali ini. Sekali lagi bahwa setelah ini maka tugas mahasiswa adalah membuat satu makalah tentang maharatul istima', ya, maharatul istima' yang nanti saudara buat dengan ketentuan sebagaimana yang Ustadz akan posting dalam laman Google Classroom ini. Ya, demikian. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di pekan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.